bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Saran masuk dia terima kasih. Karena nyaman ya di sini ya. Waktu jadi sudah nyaman dan bagaimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia datang ke sini. Gimana perjalanan tadi? Ada apa enggak? Macet Bu, soalnya kan tadi berangkatnya dari rumah, terus berangkat jam 5:30 kan waktunya berangkat sekolah, waktunya kerja juga, jadi jalan raya tuh macet banget, kayak full gitu Bu. Dan orang-orang tuh pengennya cepet terus di lampu merah pun dia belum selesai orderannya udah klakson gitu, jadi makin gimana ya, makin nambah pikiran gitu. Lanjut ya. Iya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan beberapa asas. Terima kasih kamu sudah bersedia datang ke sini. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah konseling? Belum Bu, belum. Saya belum. Dulu pernah saya itu dipanggil di ruang privat, tapi cuma ditanya-tanya. Nggak tahu Bu itu konsep apa. Ibu jelaskan sedikit ya. Iya. Konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Apapun yang kamu ceritakan, jujur ya, tidak ada ditutupi. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Apakah kamu datang ke sini atas keinginanmu sendiri atau keterpaksaan? Keinginan sendiri. Oke. Nah, ada yang ketiga, ada asas yang paling penting itu asas kerahasiaan. Apapun yang kamu ceritakan di sini sebenarnya rahasia, ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, termasuk teman dan keluargamu tanpa izin kamu ya. Jadi aman ya Bu ya? Aman sekali. Jadi kalau saya cerita nggak akan diomongin sama teman-teman gitu ya. Selanjutnya ada kontrak waktu ya. Waktunya sekitar 30 menit. Apakah sudah cukup? Mungkin sudah. Kalau sudah cukup, boleh diceritakan masalah kamu belakangan ini. Jadi masalah saya itu akhir-akhir ini dan saya turunnya tuh yang enggak cuma turun biasa, turunnya sampai turun dulu. Nah, tapi saya merasa tiap hari itu saya tidak belajar, dan belajar saya lumayan lama. Tapi kenapa ya kok nilai saya bisa turun? Jadi permasalahanmu itu nilai kamu menurun, padahal kamu sudah belajar setiap hari ya? Iya betul. Ini ada informan, bahkan kita datangkan ya. Ini ujian apa Bu? Persyaratan kedua. Oh gitu. Di sebelah sini ya Bu? Iya. Ya senama gitu. Nilai menurun itu membuat kamu merasa bagaimana ya? Merasa saya tuh merasa kecewa gitu. Saya kan udah belajar tiap hari. Kenapa kok nilai saya bisa turun? Jadi kamu merasa usaha yang dilakukan belum menghasilkan
nilai yang lebih baik. Iya Bu, setiap hari saya belajar, saya sungguh-sungguh juga belajar. Tapi kemana-mana saya menurun, nggak makin menaik gitu. Biasanya bagaimana cara belajar Mbak? Saya tuh setiap hari belajar jurusan sekitar kira-kira ya 1,5 jam. Nah, di belajar saya itu tapi saya cuma baca-baca buku materi yang disampaikan, terus materi yang akan datang itu apa kan maksudnya materi yang akan datang kan saya belum begitu paham ya Bu. Tapi saya udah mulai membaca dulu. Jika nanti misalnya ada kayak pengertiannya ini apa, nanti saya udah tahu pengertiannya, nggak bisa berganti gitu. Dan yang udah ketika yang sudah disampaikan itu juga saya pelajari lagi biar saya makin paham gitu. Selain itu pelajaran apa yang kamu paling sukai? IPA sama biologi sama kimia Bu. Bagaimana nilai kedua pelajaran tersebut? Cukup tinggi Bu, kalau biologi sama kimia cukup tinggi Bu. Aman lah, nggak ada penurunan. Jadi ada kemampuan untuk jadi kamu memiliki pemahaman yang cukup baik dalam bidang berarti ada kemampuan yang baik dalam bidang membuat pemahaman konsep dan kemampuan membaca ya. Ya Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti tes minat bakat? Sudah Bu, di tes itu hasilnya saya memiliki kemampuan verbal dan sosial yang cukup tinggi. Seperti itu. Hasil tes itu sesuai dengan prestasi kamu pada biologi dan bahasa Indonesia. Artinya kamu memiliki potensi akademis yang baik. Hanya saja strategi belajar kamu yang kurang keras. Hasil tes itu sesuai dengan prestasi kamu pada biologi dan kimia. Artinya kamu memiliki kemampuan akademis yang baik. Hanya saja strategi belajar kamu yang kurang karakteristik. Izinkan Ibu merangkum apa yang tadi diceritakan ya. Ya Bu. Abel memiliki kemampuan yang cukup baik, terutama pada bidang verbal dan pengenalan soal. Namun di mata pelajaran itu membutuhkan latihan soal dan pemecahan soal seperti matematika dan fisika. Abel masih menggunakan metode membaca yang kurang efektif. Ya Bu. Soalnya saya sukanya di fisika tadi, biologi tadi. Saya sukanya baca-baca aja. Tapi kalau penelitian itu saya kurang suka. Gitu. Berdasarkan informasi yang sudah kita dapat, kamu berdasarkan informasi yang ditunjukkan tadi, masalah yang dialami karena kemampuan melainkan kurangnya memilih strategi belajar yang efektif. Oh, berarti selama ini belajar saya salah ya Bu? Bukan, data yang ada menunjukkan kemampuan kamu itu baik, tetapi cara belajar kamu yang kurang tepat ya. Oh, jadi cara belajar saya membaca itu kurang tepat gitu. Ya, menurut itu masalah ini dapat diatasi jika kamu melakukan strategi belajar yang efektif. Ya Bu. Oh gitu ya Bu. Strateginya apa ya Bu kalau boleh tahu? Untuk matematika dan fisika kamu perlu
penelitian soal dan membuat jadwal pelajaran. Oke. Ya Bu, siap. Besok saya akan belajar matematika dengan teman saya yang minta matematika, boleh Bu? Ya boleh. Dari alternatif tadi, dari yang Ibu sampaikan, kamu memilih melakukan dari yang mana? Kalau menurut saya sih yang mengatur jadwal pelajaran di pagi Bu. Terus kemudian saya lebih belajar di kayak hitung-hitungan. Nanti saya mau belajar sama teman saya yang pintar matematika. Kebetulan teman saya juga ada teman saya yang pintar matematika yang nilainya paling tinggi sekolah Bu. Bagus. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Mungkin setiap belajar 1 jaman sampai 1,5 jam gitu cukup ya Bu. Itu sangat cukup. Selain itu ada lagi? Mungkin cukup itu dulu Bu. Nanti itu dulu saya kerjakan, nanti kalau udah saya kerjakan semua dari lagi. Boleh ya Bu? Boleh, itu pilihan yang sangat bagus. Kita sudah cukup lama ya. Gimana perasaan kamu setelah sesi ini? Alhamdulillah sih Bu, sedikit lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya Bu. Saya jadi tenang, agak tenang gitu Bu. Setelah ini saya akan menjalankan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, ini ada pertemuan perilaku tentang gerangan ya. Gimana Bu? Ini nanti dibuat apa Bu? Tentang perilaku ini untuk Ini kontrak ini buat apa Bu? ini tadi ya disuruh untuk membuat jadwal itu kamu lakukan. Jadi saya tulis di lembar sini. Iya. Jadi saya berulang begini. Iya. Terus berarti setiap saya melakukan ditulis atau gimana? Ditulis itu. Tulis di sini, kasih tanggal. Iya. Ya, berarti sampai kapan dilakukannya? Sampai 2 minggu depan. Oke, 2 minggu ya Bu ya. Oke. Nanti saya kerjakan yang Ibu sampaikan tadi, terus ditulis di sini ya. Iya. Oke, karena waktunya sudah hampir selesai, kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan untuk mengevaluasi hasil kamu ya. Ya Bu. Itu minggu depan lagi, 2 minggu ke depan lagi ya Bu. Iya. Berarti ya di sekarang kan hari Senin, berarti Senin besok ini Seninnya lagi. Iya. Oke. Langsung ke sini atau WhatsApp Ibu dulu? Kalau sini juga nggak apa-apa. Jamnya juga sama seperti ini. Iya. Ya Bu. Terima kasih. Ya tadi itu deh. Saya mau pulang ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Pulang ya Bu. Hati-hati ya di jalan. Juga ya. Salam. You got me jumping like